Kembali bersama kami dalam editorial sepekan, saya ke Pak Indra ya. Tampaknya tadi ini permen ini kan di apa entah dicabut atau diganti, diperbaiki, apalah istilahnya ya sebenarnya. Dengan Perpres ini menjadi multitafsir begitu. Kalau Pak Najamuddin mengatakan ini diperkuat, diperbaiki. Kemudian kalau Pak Arteria mengatakan wah ini dicabut sebenarnya udah nggak ada lagi nih. Nah kalau Anda menafsirkannya seperti apa nih Pak? Ya akan sulit kita untuk bicara sesuatu yang belum ada. Perpres ini kan masih tapi wacana, dari statement pemerintah seperti apa menurut kita Anda? belum lihat semua isi perpresnya apa kan. Yang Nggak, ada dari statementnya apa terhadap perpres ini kan bahwa katanya ditinjau kembali seperti ya justru itu kan banyak sekali bahasa ininya. Tapi kalau saya melihatnya justru yang sekarang ada adalah Permendikbud. Ya kan yang ada itu nomor 23. Dan, nomor 20 dan itu tidak ada bicara dari Kemdikbud sendiri atau dari presiden yang bilang itu dicabut. Tidak ada bahasa itu kan begitu. Artinya saya melihatnya ya itu yang jalan. Ya itu yang saya katakan lebih problematikanya adalah ada nggak yang mau menjalankan? Iya itu yang saya katakan kan gitu, sangat berbahaya. Yang dari di bawah Kemenak merasa saya nggak harus ikut ini Nggak karena terikat. saya di bawah ini. Tapi juga yang di daerah sama. Saya sudah lihat beberapa surat dari kepala daerah yang mengatakan tidak mau ini. Nah kalau dengan Perpres justru lebih kuat tadi dikatakan dengan Najamuddin. Iya kan otomatis kan kalau substansinya sama harusnya lintas kementerian ini Baik. ikut Menurut Anda semua. Pak Arteria apakah Perpres nanti mengakomodir ya sekolah 5 hari ini? Ya kalau saya sih melihatnya ya itu merupakan koreksi, tapi koreksinya koreksi total. Ya tidak sebagaimana spirit yang semula. Saya juga ingin sampaikan dan saya ingatkan kemarin, termasuk pada Pak Menteri Agama, sampaikan tuh ke Pak Mendikbud, saya bilang, jangan lakukan akrobat politik, akrobat kebijakan. Ini nanti efeknya buruk. Ada presiden, ada peraturan menteri yang tidak dilaksanakan. Besok-besok orang udah berani, permen nggak dilaksanakan, besok dia tingkatkan lagi eskalasinya. PP nggak dilaksanakan. Dia tingkatkan lagi undang-undang tidak dilaksanakan. Jangan sampai ada yang seperti ini. Kemudian prinsip pembentukan norma atau pembentukan peraturan perundang-undangan itu ya publiknya terakomodir, ya tidak menimbulkan keresahan. Kita bisa hukum itu sebagai sarana rekayasa sosial, ya, tapi juga harus membumi, ya. Ini jauh panggang dari api, jauh daripada kearifan lokal. Saya minta tolonglah ya, kita bukan main menang-menangan. Dari mana Anda mengatakan bahwa ini dikoreksi total begitu? Dari mana Anda ya jelas menyimpulkan kemarin seperti Ketua itu? MUI, teman-teman daripada Nahdlatul Ulama, kemudian juga para stakeholder pemilik pondok juga mengatakan ya ada solusi lah. Solusinya pastinya bukan seperti ini ya. Dan kalaupun mau nih tadi saya juga ingin sampaikan, kalaupun nanti mau diintegrasikan, saya katakan yang mau mengintegrasikan itu bukan keinginan pemerintah. Saya tanyain ke saya satu-satu, saya mau nggak diintegrasikan? Sampai saat ini mereka mengatakan saya menolak. Mereka menolak. Apanya yang diintegrasikan? Apa yang madrasah, madin dan sebagainya itu. Tadi kan mau diintegrasikan bagian daripada pendidikan yang enggak ada yang itu diintegrasikan. Pak, kita jangan bicara redaksi lah, intinya mau digabungkan lah ya. Bagian dari 8 jam itu cuma tafsir aja. Jadi lah yang kasih. Enggak ada, bukan jadi kata kasarnya saya kira gini ya. Jadi kata kasarnya seperti ini. Ini nih, tidak diintegrasikan. Andaikan dalam satu satuan pendidikan tidak ada guru agama Islamnya, maka sang guru yang ada di situ bisa membawa anak-anak yang beragama Islam, beragama Katolik pada sumber belajarnya. Itu andaikan tidak ada. Kalau ada nih, ada nih. Ada. Bukan. Nggak, Ini salah satu model pembelajaran. Ini kita jangan bicara andai. Ini ilmu didaktik, Pak. Iya. Kita jangan Jadi bicara permen andai itu lah. ada Kita bicara teorinya. faktanya. Nggak, Ini ada maksudnya teori. begini Pak. Pak, jangan bicara teori Pak. Saya ini tukang buat undang-undang Pak. Enggak hanya di DPR. Sebelum masuk DPR saya buat undang-undang Pak. Kita Jadi jangan lihat arogan begitu. di sini. Bukan Bapak hanya Anda yang ngomong bisa duluan. bikin undang-undang. Bapak ngomong begitu. Saya kan berapa dia kali tadi. anggota panja dan Bapak anggota teori-teori pansus seperti itu. dari Ya. pemerintah. Nggak di urusan Jadi Anda, jangan Pak. bicara Anda lebih Ya. hebat dari siapapun. Bapak juga begitu tadi main Ya kan? teori-teori. Kita nggak pakai Jadi teori-teori kita lah. bukan ini model pembelajaran. Nah itu ngomong dong begitu. Loh, Jangan dari kayak tadi saya bilang, Tadi Anda ngomongnya kok- begitu. Ya, Teori baik. Anda tolak Jadi begini gimana? Pak Najamuddin, yang Bukan, tidak ada kata integrasi. Ini Mbak Rama, tidak ada kata integrasi. Itu tafsiran yang mengada-ada. Kalau madrasah diniyah Barusan ini, diomongin sama dia. madrasah jadi- diniyah dia ngomongin ini, tadi, Pak. Sebentar dulu ya. ini Pak Najamuddin sumber dulu, nanti, Pak. ya ini sebentar Pak Imran. Ini Pak kan Imran madrasah diniyah ini kan mengharapkan murid dari sekolah SD yang pagi. Ini kan sekolah non formal. Yang siswanya peserta didiknya dari sekolah dasar yang setelah mereka belajar mengajar selesai, mereka habis salat asar ikut madrasah diniyah belajar agama di situ. Nah, mereka itu adalah pendekatan non formal. Ini bisa diekuivalenkan dengan paket A kalau dia SD, paket B SMP dan paket C SMA. Gitu loh. Jadi tidak ada.
Kalau satu satuan pendidikan tidak ada guru agamanya, lantas dekat dengan pondok pesantren, boleh saja ustadz dari pondok pesantren diminta ke sekolah untuk mengajar. Dan mereka punya kompetensi untuk memberikan evaluasi. Kalau sekolahnya nggak ada gurunya juga, Pak, apalagi pondok pesantren, Pak, gimana? Loh, itu kan harus dicarikan. Bukan, jadi kan begini Pak. Tadi itu Banyak kan mana Pak yang seperti itu yang cerita Bapak tadi, Pak? Imran ya. Tadi dikatakan bahwa banyak kemudian sama madrasah terintegrasi. Pak Nafi ya, bahwa banyak sekolah-sekolah madrasah diniyah yang khawatir kemudian muridnya tidak bisa ikut karena sekolah jam pelajar. Kemudian dikatakan bahwa ini madrasah diniyah itu bagian dari. Nah, ini penjelasannya. Madrasah diniyah itu tidak ada muridnya. Dia cuma mengharap murid dari sekolah dasar, ya, dari SMP yang sekolah pagi itu. Nah, jadi ini madrasah diniyah itu menampung anak-anak sekolah dasar SD setelah proses belajar mengajarnya selesai, baru mereka ke diniyah untuk menambah ilmu agama. Sekolah gitu 5 loh. hari ini kan itu dikhawatirkan tidak bisa ikut, begitu kan? Yang protes ini sebetulnya bukannya dari madrasah diniyah, ya kan? Kalau kita bicara yang sudah terjadi sekarang ini, yang namanya bimbel, yang namanya kursus, ini protes semua. Karena sudah tidak mungkin lagi ada anak punya waktu untuk lari ke sana. Ya kan? Itu kalau kita bicara dari sisi bisnis, dari sisi income, dari sisi, tapi kita harus berpikir ya, di negara manapun. Kalau secara faktual, lab school itu keluarnya jam 4 sore, Pak. Banyak memang, Pak, tapi ini Jadi kan kita bicara kalau- nasional ya, ya, Pak. Jadi dimanapun itu sudah lebih. Lab school di Jakarta banyak dari yang jam swasta. 1 dengan adanya Permendikbud ini, pendidikan karakter ini dengan 5 hari sekolah itu cuma tambah 2 jam. Jadi jam 3. 1 sampai jam 3. Ya. Nah, tadi ada Mas siapa namanya yang mengatakan bagaimana kalau yang jauh jalan 3 kilo 3 jam baru nyampe. Nah, ini yang harus dicarikan solusinya. Ya. Lalu bagaimana mereka kalau penyuapan nutrisinya tidak ada makanan. Nah, memang serangkaian dengan kebijakan ini perlu infrastruktur sekolah juga harus diperbaiki. Ya, macam-macam kelengkapan sarana prasarana sekolah juga harus diperbaiki. Jadi tidak harus serta ada merta. dananya dong, Bahkan Pak, ya? Menteri Pendidikan Saudi Nasional, jalan. Pendidikan Saudi Kebudayaan pun jalan. bilang malah guru-guru Jalan marah. kan mau dipakai tahun Ya, ini. Ustadz-ustadz Bulan ini. di dunia itu malah diberi santunan yang selama ini santunannya ala kadarnya gitu. Iya, tapi Karena kan mereka bisa kontribusi mengajar pada SD, SMP. masih yang banyak ada di masalah situ. seperti itu ya, Pak. Tapi Ya. kan katakan berlaku tahun ini katanya kan, Pak, tahun ajaran ini. Nah, Ya tergantung presiden. Ini kan sekarang bola di tangan presiden. Perpresnya Nah. kan dari beliau. dari permennya itu kan rencananya. Permen sekarang kan sudah Nggak, diakomodir sebelumnya itu oleh 2017 begitu kan, Pak, ya, ya, permen tahunan. sekarang kan sudah Tarik ya, diganti. ditahan oleh presiden, Baik. diendapkan oleh presiden untuk menanti perpres. Saya Baik. kira sekarang kebijakan pemerintah Pak Jokowi bukan lagi di tangan Pak Menteri. Muhajir, Baik. apalagi di bawahnya ada Pak Muhajir, ada Pak Lukman, ada Pak Cahyokumolo. Baik, kita harus break dulu pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.